Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Alinia dengan NIM 118206616. Kali ini saya akan melakukan praktikum pengaruh gas etilen terhadap kecambah kacang hijau. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini: 1. Mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. 2. Menganalisis hasil observasi. 3. Menyimpulkan hasil observasi. Dan 4. Mengevaluasi hasil observasi. Variabel praktikum kali ini ialah variabel bebas, variasi pemberian gas etilen pisang, variabel terikat, pertumbuhan kacang hijau, dan variabel kontrol, tanaman kacang hijau. Hipotesis praktikum: H1. Gas etilen mempengaruhi pertumbuhan ukuran panjang dan diameter kacang hijau. H0. Gas etilen tidak mempengaruhi pertumbuhan ukuran panjang dan diameter kacang hijau. Adapun landasan teori pada praktikum kali ini ialah pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambahnya besar dan tingginya organ tumbuhan. Agustina Tri 2018. Perkecambahan adalah munculnya plantula dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dari perkecambahan embrio. Wayan Pasek 2016. Faktor yang mempengaruhi ialah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain cahaya matahari, air, suhu, unsur hara, tanah, dan ketinggian. Faktor internal, genetik, enzim, hormon, dan salah satu jenis hormon ialah gas etilen. Apa itu gas etilen? Gas etilen merupakan hormon berwujud gas yang menyebabkan triple response pada kecambah. Triple response yang dimaksud adalah menghambatnya pemanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat lekukan. Salisbury and Rose 1995. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Yang pertama ada 3 buah toples, 3 buah gelas plastik, 4 buah pisang, 1 buah gelas, 4 buah visin, kacang hijau, mistar atau penggaris, dan kapas secukupnya, lalu air secukupnya. Langkah pertama, siapkan air secukupnya di dalam gelas, lalu masukkan kacang hijau ke dalam gelas. Setelah 1 jam direndam, kacang hijau dimasukkan ke 3 sampel gelas yang sudah berisi kapas dan air secukupnya. Langkah ketiga, masukkan gelas sampel ke dalam toples. Lalu simpan pisang di dalamnya. Untuk toples A dengan tidak menggunakan pisang, toples B dengan 1 pisang, dan toples C 3 pisang. Tutup toples sampai kapas dan diamkan selama 5 hari. Setelah didiamkan selama 5 hari, tiap toples dibuka untuk mengamati apa perubahannya. Setelah dikeluarkan dari toples, masing-masing sampel kecambah A, B, dan C diukur dan dicatat perubahannya.
Berikut adalah hasil perkecambahan kacang hijau selama 5 hari di dalam toples. Sampel A, sampel B, dan sampel C. Berikut ialah tabel hasil pengamatan pengaruh gas etilen terhadap kacang hijau atau Vigna radiata. Berdasarkan data, tanaman kacang hijau dengan perlakuan A mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat dibandingkan perlakuan dua lainnya, serta tumbuhnya pucuk daun atau plumula. Sementara tanaman dengan perlakuan B, rata-rata panjang akar dan batang lebih pendek, serta belum munculnya plumula. Sedangkan tanaman dengan perlakuan C, rata-rata panjang akar dan batang paling pendek di antara yang lainnya. Perbedaan morfologi ini disebabkan dari pengaruh gas etilen dari buah pisang yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada praktikum ini terdapat adanya triple response pada setiap toples B dan C yang dihasilkan oleh gas etilen, yaitu terhambatnya pertumbuhan pemanjangan, menebalnya batang, dan tumbuh membengkok. Sementara toples A yang tidak terdapat gas etilen pisang cenderung tumbuh secara normal. Penebalan batang terjadi karena pembelahan sel ke arah samping sehingga batang cenderung pendek dan tebal. Pemelaran sel ke samping diakibatkan oleh tekanan turgor pada dinding sel yang menyebabkan sel turgid. Hal ini sesuai dengan teori Salisbury and Rouse 1992. Terbentuknya hook pada epikotil karena hasil pembelahan dan pemanjangan diferensial. Sel-sel bagian dalam bengkok memanjang lebih lambat dibandingkan dengan sisi luar yang dikendalikan oleh etilen juga auksin. Hal ini sesuai dengan teori Salisbury and Rouse 1992. Kesimpulan dari praktikum ini ialah 1. Gas etilen dapat menghambat pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. 2. Semakin banyak gas etilen, maka pertumbuhan kecambah kacang hijau semakin terhambat. 3. Kecambah yang diberi gas etilen, batangnya lebih lebar dan kokoh. Demikian praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.